Dia itu orang yang baik, Ricis pun juga orang yang baik. Prinsipnya wajib memberikan nafkah lahir batin. Teknisnya tinggal bagaimana antarodin, saling keriduan di antara kedua. Mertua ikut campur terlalu banyak. Salinan putusan perceraian Ria Ricis dan suaminya Teuku Ryan membuat heboh lantaran putusan cerai tersebut bocor ke publik. Tidak kurang lebih dari 600.000 pengunjung yang menyalin putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan. Dalam salinan putusan cerai tersebut terungkap penyebab rumah tangga keduanya retak. Sebut saja mulai dari permasalahan ranjang hingga permasalahan keuangan. Sontak saja publik dibuat terkejut dengan problematika rumah tangga yang dialami Ria Ricis dan Teuku Ryan. Lantas, seperti apa tanggapan rekan sesama artis terkait putusan perceraian yang viral di media sosial? Hubungan pernikahan saya telah berakhir dengan adanya keputusan dari pihak pengadilan agama. Walaupun saya kecewa dan sedih, saya berusaha untuk menghormatin keputusan yang udah dibuat. Ya sebenarnya saya nggak tahu ya, apakah itu tuh sebenarnya draft itu tuh patut dipublikasi atau enggak ya. Kok dengan gampangnya orang bisa mengakses, di-download, disebarkan gitu. Sedangkan kan kalau orang-orang yang apalagi mengajukan gugatan cerai itu kan harusnya di-keep ya. Saya nggak tahu tuh apakah itu bisa diakses secara online atau apakah itu benar atau apakah itu fake dan lain-lain, saya nggak tahu. Intinya sih kan namanya nggak ada tuh, saya ngeliat cuma terdakwa, didakwa apa gitu, saya lupa. Intinya tergugat, menggugat gitu. Saya nggak tahu secara detail seperti apa, cuman ketika baca, ya mudah-mudahan itu semua nggak bener lah. Saya yakin dua sahabat saya itu adalah orang yang baik, orang yang tulus satu sama lain, dan mereka berdua sangat penting sampai namanya agama, dan mereka tahu kok jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan mereka berdua itu harus seperti apa. Aku sayangkan apa yang berseliweran di media lah, hasil putusan pengadilannya keluar gitu. Itu sih yang aku sayangkan. Ya mudah-mudahan kayak gitu ke depan jangan bocor lah, kan soalnya rahasia rumah tangga orang ya, kita susah juga kalau ngurus agama orang, ngurus rumah tangga orang gitu. Kasihan, pasti nggak nyaman juga kedua belah pihak gitu. Jadi begini, atas pertanyaan itu sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, itu pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung, oke? Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis, semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses, asalkan kita tahu nomor perkaranya. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap, akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak itu. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat sahabat-sahabat saya itu. Saya kenal baik sama Rian, saya kenal baik juga sama Ria Ricis. Intinya apapun yang mereka lakukan sekarang mungkin juga sudah jadi suratan takdir, dan mereka berdua pun yang jauh lebih tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Intinya apapun yang mereka lakuin selama itu baik, saya sebagai sahabat cuma bisa mensupport secara doa. Dia itu orang yang baik, Ricis pun juga orang yang baik. Dia sosok orang yang baik, yang religius, yang bertanggung jawab, dan saya rasa juga, saya pikir nggak ada apa-apa, tapi saya yakin ya mereka berdua pasti bisa menemukan jalan keluar terbaik untuk kehidupan mereka berdua nantinya. Semoga keduanya, karena ada anak ya, ada anak, tetap diperjuangin. Ya, mudah-mudahan baik-baik lah semuanya. Ricisnya bahagia, Bang Riannya juga bahagia, jangan ada hal-hal yang nggak diinginkan. Harapannya itu sih, mudah-mudahan ini kedepannya bahagia, dirahmatin Allah, juga nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang berujung perceraian mengundang rasa penasaran publik. Apa yang membuat pasangan yang menikah pada 12 November 2021 itu memutuskan untuk berpisah?
Dan bocornya salinan perceraian keduanya pun terungkap jika adanya perselisihan cukup panas antara Ria Ricis dengan Ibunda Rian yang tidak lain mertua Ria Ricis sendiri. Lantas, apa yang membuat Ria Ricis dan Ibunda Rian terlibat perselisihan? Benarkah hanya kesalahpahaman belaka? Garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel gitu loh, ada riwayat inilah sakit. Wajar ya si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, oh Rian kok minum es gitu loh. Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Dari situ mungkin penerimaan Ricis dengan itu tuh agak sedikit berbeda gitu loh. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu loh, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu loh. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa, mertua ikut campur terlalu banyak. Itu soal satu, Mas. Nah, mungkin ini berkelanjut aja soal cenderamata atau hampers. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cenderamata itu pada saat mau 1 tahunnya Mauna, ada cenderamata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada Rian, itu ada yang sisa tuh, ada sekian lah pokoknya, itu bisa dikirim gitu loh. Oke. Ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke, ayah. Pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu loh. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali itu barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu, apa segala macam, saya masih butuh untuk apa gitu loh. Ya udah kata Rian, kalau gitu nggak jadi gitu loh. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem, dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kondisinya. Udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa, kata dia gitu. Itu nggak terjadi loh, Mas. Itu cenderamata hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh, dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan, pada saat pindahan rumah dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ. Cenderamata itu masih ada di garasi. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah, kangen sama nyanyi, kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin gak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Rian insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Jadi semangat selalu. Selain terlibat perselisihan dengan mertua, Ria Ricis juga menuding sikap Rian yang tidak menaruh perhatian, hilangnya kasih sayang sebagai seorang suami. Alih-alih makin intim, justru semakin berjarak, terlebih usai melahirkan. Dan baru-baru ini, Ria Ricis menyindir Rian atas perilakunya yang dianggap kelewat batas.
Harusnya Rian yang di depan. Rian. Iya, Rian dulu baru Puput, baru Icis. Ini judulnya waterpark keluarga ya, Bu. Waduh. Gak apa-apa, itu tandanya ajaran orang tuanya berhasil. Tulis Ria Ricis menanggapi video Rian saat memeluk adik perempuannya. Sontak saja sindiran Ria Ricis mendapat tanggapan beragam di media sosial. Lantas, itu jugakah yang membuat Ria Ricis mantap untuk berpisah dengan Teuku Ryan? Karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri, alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama membesarkan Mona. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka berdua. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Deddy tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan ini, karena mereka dua-dua public figure. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang. Penyebab lain yang tak kalah panasnya terkait perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan ialah tidak harmonisnya hubungan ranjang di antara keduanya. Ria Ricis menuding Ryan tidak memberi nafkah batin sebagai suami. Lantas, seperti apa pandangan para pakar terkait permasalahan ranjang yang dialami Ria Ricis dan Teuku Ryan yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab perceraian di antara keduanya? Kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri pada suami. Yang kita akan bahas tentang hak dulu. Hak istri dari suami itu ada 5. Yang pertama, pakaian, kemudian makanan, yang ketiga adalah tempat tinggal, keempat adalah pendidikan, dan kelima adalah perhatian. Nah, 5 ini yang berbentuk daripada secara zohir dan batin. Termasuk diantaranya include adalah nafkah ya. Perhatian ini nafkah zohir dan batin. Nafkah zohir ya seperti yang biasa kewajiban suami memberi uang belanja. Uang belanja dengan uang untuk istri juga berbeda. Maka ketika suami itu memberi uang, istri bertanya, ini untuk aku apa untuk dapur? Gitu. Dikasih judul. Yang buat dapur mungkin suami bisa ikut andil memberi saran. Yang untuk pribadi istrinya itu suami sudah nggak boleh lagi bertanya. Bahkan haram seorang suami itu bertanya, uang yang dari aku pakai buat apa aja, kok cepat habis? Itu bukan sudah kewajiban. Ya, sedemikian Islam memuliakan seorang wanita yang menjadi istri. Termasuk diantaranya memberi nafkah lahir dan batin. Prinsipnya wajib memberikan nafkah lahir batin. Teknisnya tinggal bagaimana antarodin, saling keriduan di antara keduanya. Iya, secara umum suami itu kan pakaian istri, istri pakaian suami. Antum libasul lahunna wa antunna libasul lakum. Ya, suami pakaian istri, istri juga pakaian suami. Hendaknya bagaimanapun kekecewaan suami dan istri harus ditutup. Ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, karena dalam Islam ketika seseorang sudah menikah itu sudah beda lagi taraf derajat perhatian seorang suami kepada istri. Nah, mungkin pemirsa paham bahwa ada kalimat cinta dan sayang. Nah, ini harus diberikan pemahaman bahwa cinta itu mencari kelebihan. Cantiknya, tampannya, gantengnya, posturnya, hidungnya, mungkin apa aja itu cinta. Tapi kalau sudah menikah, itu sayang. Nah, sayang itu menerima kekurangan. Termasuk diantaranya ya ketika orang sedang hamil ya kan orang sudah paham bahwa pasti ada perubahan fisik dan itu juga bisa kembali lagi setelah dia selesai daripada hamil, seperti bentuk tubuh berubah, kemudian juga darah, karena perempuan hamil itu termasuk salah satu orang yang ketika terjadi kecelakaan dalam melahirkan berpahala syahid. Kemudian orang yang sedang mengandung satu harinya itu dianggap seperti berjuang di jalan Allah besar. Dan itu yang dikandungnya adalah titipan dari Allah karena sebab menerimanya seorang istri akan janin yang sedang dia kandung dari suaminya. Buat kita para suami, bagaimanapun kita punya alasan dalam bekerja, berbisnis, mungkin kita juga bisa menyampaikan alasan itu. Tapi kan Allah Maha tahu. Apa karena sebab lelah, capek, atau karena sebab
ada sesuatu yang berubah. Memang namanya cinta itu pasti berubah ya. Tapi kalau sayangnya itu lebih, maka apapun yang dia alami akan terkalahkan dengan sayangnya dia. Maka apapun terjadi dia harus terima, sabari dan syukuri. Termasuk ketika ada perubahan visi, perubahan cara berpikir atau bertabrakan dalam memberikan saran, pendapat, diskusi, ya itu adalah bagian teknis. Yang prinsipnya adalah kebersamaan, yang menerima kelebihan dan kekurangan. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak pengacara lawan dalam hal ini piranya tidak pernah menyampaikan bukti. Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi dini kah, atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan dokter atau rumah sakit. Ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya. Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter Ngana dibawa ke alternatif. Itu di daerah Cianjur. Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.